adalah harimaumu. Penegakan hukum di persimpangan antara kritik dan fitnah, klarifikasi dan somasi menjadi opsi. Namun SBY adalah presiden negeri yang seharusnya tidak menabuh ke derang matinya lonceng demokrasi. Selamat malam, Anda menyaksikan debat saya Alvito Dinova Gintings. Era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah era yang benar-benar terbuka. Disinilah kemudian sosial media benar-benar memberikan wahana kepada siapapun masyarakat yang menginginkan bebasnya suara disampaikan, aspirasi diarahkan kepada pihak-pihak benar-benar mendapatkan kesempatan untuk itu. Dan karena itu pula lah tidak sedikit dari, kalau saja Anda memegang gadget malam ini dan kemudian masuk ke Twitter dan melakukan search terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY Yudhoyono, dan seterusnya, maka akan banyak muncul kritik-kritik. Dan di saat-saat terakhirnya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, SBY merasa perlu untuk melakukan pembelaan diri. Inilah barangkali yang kemudian dihadirkan melalui kuasa hukumnya, Palmer, untuk paling tidak menyasar 3 pihak yang dianggap sebagai orang-orang yang menyebarkan berita tidak benar. Anda sudah tahu 3 orang tersebut dan ini menjadi polemik yang bergulir terus. Kita melihat di media beberapa hari ini polemik antar 2 belah pihak saling sambut, saling silang dan saling serang. Kita akan membahasnya malam hari ini di debat. Saya mau tanya kepada Fahri terlebih dahulu. Bang Fahri, Anda itu ahli fitnah katanya. Ahli fitnah karena menyebarkan kabar yang tidak ada buktinya. Saya baru pertama mendengar ada istilah ahli fitnah. Itu. Kalau ahli fikih saya pernah dengar. Tapi ya sekali lagi kita tidak boleh mengurangi hak Pak SBY atau siapapun warga negara yang merasa bahwa ada pihak lain yang melakukan tindakan yang merugikan kepada dirinya. Itu tidak boleh kita kurangi haknya untuk membela diri. Tetapi prosedur dan mekanisme pembelaan diri itu yang menurut saya perlu hati-hati. Ya. Karena saya senang sekali dengan tema yang diangkat oleh TV One tentang matinya lonceng demokrasi. Karena harga yang paling mahal dari kehidupan kita hari ini adalah demokrasi yang kita capai secara berdarah-darah. Dan kita pertahankan dalam stamina yang luar biasa sehingga dia tetap menjadi payung bagi publik dan rakyat Indonesia untuk bertumbuh melaksanakan tugasnya sehari-hari, yang menjadi pemerintah, yang menjadi rakyat, sehingga kita berkembang menjadi bangsa yang kuat. Itu keyakinan dasar kita, karena itu demokrasi kita harga mati. Nah, yang problem sekarang dengan kasus Pak SBY itu adalah karena SBY itu adalah seorang presiden, itu problemnya. Ya. Pertama-tama Pak SBY menurut saya itu ada perasaan insecure, perasaan tidak aman dengan keadaan sekarang ini gitu. Dan hemat saya sebetulnya perasaan tidak aman itu tidak bersumber dari kritik. Saya kira Pak SBY sudah hidup dengan kritik ini hampir 10 tahun. Yang saya khawatir perasaan tidak aman Pak SBY itu datang dari kenyataan bahwa Pak SBY gagal membangun sistem hukum yang kuat yang akan menjadi proteksi bagi rakyat siapapun dia jika ada masalah hukum yang terjadi kepada dirinya gitu loh. Nah, perasaan insecure itu kemudian secara melompat ya Pak SBY menggunakan pengacara, lawyer yang juga ada masalah di situ karena akhirnya terkesan menggunakan wibawa Pak SBY ya, yang masih menjadi presiden sampai hari ini untuk melakukan serangan balik ya kepada orang-orang yang mengkritik itu tadi. Nah, membawa nama presiden inilah merupakan persoalan. Anda lebih prefer kritik ketimbang fitnah karena bahasa fitnah lah yang dikatakan oleh kuasa hukum. Ya, karena fitnah itu kan sesuatu yang tidak punya dasar, tidak punya bukti, basis data kepada atau bukti kepada kenyataan. Kalau saya kan bisa mengatakan, kan saya mengatakan bahwa yang saya lakukan, yang saya katakan itu adalah bukanlah tanggapan kepada pribadi keluarga presiden,
Saya kan sedang mengomentari cara KPK bekerja dan Anda tahu saya pengkritik KPK. Jadi ketika Anda mengatakan matinya demokrasi, justru saya berdarah-darah mempertahankan hak saya untuk mengkritik KPK ketika orang lain menganggap kritik kepada KPK itu haram. Tabu. Okay. Saya tidak mau melakukan itu. Saya tidak mau membiarkan ada lembaga negara yang menganggap dirinya paling benar dan tidak bisa dikritik. Bagaimana, setiap ada orang kayak begitu akan saya lawan gitu loh. Bagaimana tanggapannya Bung Palmer yang dikatakan sebagai advokat amatiran oleh Fahri? Ya kita mulai dari pos bantuan hukum dulu membela dengan cuma-cuma, sudah terbiasa dengan. Sekarang juga cuma-cuma nih? Rahasia pribadi. Okay. Di luar konteks. Pemirsa dan saudara-saudara yang ada di studio, Bang Oto, Bang Fahri, Bang Hinca. Saya perlu menjelaskan dengan baik dan santun ya, sesantun yang bisa saya miliki lah ya. Bahwa pertama kita perlu juga belajar membedakan mana kritik, mana fitnah atau yang menjurus ke fitnah. Tentu saya tidak akan, kalau saya pribadi, kalau nama saya disebut-sebut melakukan sesuatu perbuatan yang tidak saya lakukan dan perbuatan yang dikatakan itu adalah perbuatan yang menurut hukum atau menurut kepatutan sosial adalah perbuatan tercela, katakanlah membunuh, ya, mencuri. Saya nggak mencuri kok dibilang mencuri. Bang, ya, tentu, Fahri itu fitnah apa kritik menurut Anda? Yang mana? Fahri. Oh iya, itu ada dua klasifikasi yang kita layangkan kepada saudara Sri Mulyono, ada di floor saya lihat, sahabat saya, dan kepada Pak Anu. Tetapi mengenai Pak Fahri dulu satu ya. Supaya jelas yang mana, kenapa satu ada undangan klarifikasi, yang satu menjadi somasi. Kalau undangan klarifikasi itu menurut penilaian kita, fakta yang disajikan menurut berita itu, menjadi berita koran, menurut Fahri katanya kan begitu. Tidak disertai dengan tanda petik, tapi menyebut nama Fahri. Loh, dikatakan bahwa dalam proyek Hambalang, Ibas, banyak terdakwa menyatakan Ibas menerima uang. Dan kita sudah teliti, barusan kita semua teliti putusan yang menyangkut dengan Hambalang, termasuk Rosalina, termasuk siapa Nazarudin, ya, yang dua baru perkara ini maju di persidangan. Tidak ada kata-kata itu. Itulah, jangan-jangan anggota DPR ini dipakai atau salah tulis. Nah sebenarnya itu, maka kualifikasinya adalah minta. Dipakai itu apa maksudnya? Dipakai, artinya maksud saya mau mengkritiki KPK, tetapi saya mengutip berita lain, masuk menjadi nyaru ya, atau jadi mix ya, jadi mix up ya. Jadi itu kekeliruan seperti itu ya. Maka terus bagaimana dengan somasi? Karena sebentar. Saya klarifikasi ke Fahri dulu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sekali lagi saya mengatakan saya tidak punya masalah pribadi dengan Pak SBY ya. Pak SBY itu mungkin Bung Palmer boleh tanya ya. Pak SBY itu saya pernah bekerja bersama-sama dalam satu tim untuk membantu Pak SBY. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi boleh ditanya ke Pak SBY. Ya. Yang kedua, saya tidak punya masalah dengan saudara Ibas. Dan saya tidak pernah membangun tradisi punya masalah pribadi dengan orang. Kecuali kalau orang itu menganggap saya sebagai masalah pribadinya. Saya tidak akan cari musuh, meskipun kalau saya ketemu juga tidak akan lari. Ya. Jadi yang saya lakukan itu adalah kritik kepada KPK tentang cara mereka memperlakukan orang-orang. Saya memberi contoh tentang Sekjen PKS. Sekjen PKS itu adalah orang swasta, baru sebulan dia menjadi sekjen, bukan pejabat negara. Tidak ada kasus apa-apa di dalam tubuh PKS terkait korupsi atau TPPU, ya. Karena tuduhan itu hanya murni kepada satu orang. Tetapi dipanggil berkali-kali oleh KPK. Ada orang namanya Edi Baskoro, kebetulan dia adalah anak presiden. Dia sekjen partai, ketua SC dari kongres yang dituduh mengalir uang-uang. Ya. Dan dia adalah pejabat negara. Kenapa orang ini tidak dipanggil pada saat konstruksinya lebih kuat daripada yang dialami oleh sekjen partai saya gitu. Kalau menanggapi itu berarti kan sebenarnya yang disasar KPK, kenapa kemudian akhirnya merasa irritating bukan, SBY karena dan itulah ada rumusan kalimat saya ulang tadi. Di dalam proyek Hambalang sudah banyak terdakwa mengatakan bahwa Ibas menerima uang.
Dan tidak ada terdakwa yang mengatakan seperti itu. Nah itu kan perlu diklarifikasi supaya siapa tahu ada slip tongue, siapa tahu memang ada orang jahil nuliskan sesuatu di situ yang tidak disebut oleh Bung Fahri. Tapi terima kasih Bung Fahri, saya tidak pernah keberatan, Pak SBY tidak pernah keberatan mengenai kalau Anda selaku anggota DPR mengkritisi, bahkan sebagai warga negara Indonesia, go ahead, saya pun akan mengkritiki kok, biarpun klien saya cuma terukur ya. Bedanya gini, ya itu klarifikasi aja lah untuk penulisnya. Seandainya lah jurnalisnya salah mengquote ya, kita tidak akan terus kejar ke jurnalis karena menurut saya ini dalam target somasi sudah tercapai dengan perkataan dari Bung Fahri tadi. Kenapa saya bilang sudah tercapai? Pertama, perlu diketahui ada yang merasa dilukai yaitu Pak SBY, Pak Ibas khusus mengenai Pak Fahri, bukan dengan SBY. Karena yang dituduh Ibas dalam proyek Hambalang oleh banyak terdakwa. Tidak satu pun terdakwa setelah kita cek. Nah barangkali kalau memang tidak ada buktinya bagi saya is clear, nggak ada masalah. Bisa juga, kenapa mesti harus bertele-tele gitu ya. Jadi karena itu sebetulnya kalau menurut saya ya perspektif saya dalam penegakan hukum begitu, harusnya Pak SBY bertanya kepada KPK. Kenapa anak saya tidak diperiksa? Ya itu ada debatnya begini. Karena konstruksi ini jelas saya ada cerita. Melukai dan merusak nama Ibas. Saya ada jelas, cerita. Anda ketiklah di YouTube sekarang itu, Anda akan ketik Ibas dituduh terima uang, itu akan keluar banyak video orang menyebut Ibas terima uang. Bahkan terakhir dalam kasus SKK Migas, Ibas juga disebut oleh Deviardi bersama Dipo Alam terima uang. Kan itu fakta-fakta. Maksud saya, kenapa ada anak presiden jadi sekjen partai, jadi anggota DPR, dia juga SC pada saat itu, kok tidak diperiksa, tapi sekjen saya mondar-mandir. Bisa ada saya maksud jelaskan. apa gitu loh. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Kan pertanyaannya itu. Kuku Bima Energi, minuman energi para pemberani. Baik, kita lanjutkan debat. Saya mau ke Bung Hinca. Anda melihat bahwa SBY melawan ini proporsional gak sih? Knowing posisi yang bersangkutan sebagai presiden dan seterusnya dan seterusnya. Bung Vito dan saya kira seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa bebas berdiri, Bung Fahri bisa mengkritik, kadang-kadang miring-miring sedikit dekat fitnah, dan semua orang kita bisa bercakap-cakap dengan bebas. Adalah ruang demokrasi ketika pemerintahan SBY ini memerintah sejak 9 tahun yang lalu dan ini adalah tahun ke-10. Oleh karena itu, somasi yang diambil oleh SBY sama sekali nggak ada urusannya dengan matinya lonceng demokrasi. Sebab somasi itu sendiri adalah instrumen demokrasi. Sebagai sebuah negara hukum yang menghormati demokrasi, supremasi hukum juga bagian dari kawan dekat, kawan kental yang nggak bisa dipisahkan dari demokrasi itu sendiri. Karena itu pilihan SBY untuk menggunakan jasa para pengacara untuk menegakkan hukum adalah pembelajaran yang terbaik untuk anak bangsa. Tidak usah terus marah-marah dan tidak pasti tidak ada urusannya dengan matinya demokrasi. Justru beginilah ruang kita. Nah, ketika somasi disampaikan, Bung Vito waktu saya sekolah di Asahan dulu bilang begini, 4 kali 4 sama dengan 16, sempat tak sempat somasi harap dibalas. Itu saja, tak ada yang lain dengan itu. Yang disomasi Sangat coba sederhana. bicara juga. Terima kasih. Saya melanjutkan dari debatnya Pak Fakhri dengan Pak Palmer tadi. Nama saya Sri Mulyono. Anda ini yang disomasi loh. Saya yang disomasi oleh Pak SBY melalui Pak Palmer karena saya menulis di Kompasiana. Ya. Memang ada anomali dari Pak SBY ini. Saya ceritakan dan mengapa saya kemudian disomasi. Ini salah satu case-nya. Ketika Anas ini diberitakan oleh media massa, Anas korupsi, maka Pak SBY kemudian pidato dari Jeddah dengan gagahnya. Beliau mengatakan bla bla bla, kemudian menyebutkan nama Anas Urbaningrum. Kemudian ketika Ibas diisukan, diberitakan besar bahwa Ibas terima uang. Diberitakan besar. Termasuk Anda yang menyampaikan itu? Saya belum ya? menyampaikan itu. Mau Maka, dalam waktu dekat? Oh enggak. Oh enggak, oke. Maka Pak SBY menulis dalam bukunya, ada orang-orang yang menginginkan Ibas diperiksa. Ketika Ibas diperiksa, maka runtuhlah wibawa saya dan sebagainya. Itu Pak SBY. Ini anomali Pak SBY. Mengapa Pak SBY tidak berpidato yang sama terhadap Ibas ketika terhadap Anas? Terhadap Ibas. Kenapa Pak SBY tidak mengatakan kepada KPK,
Ibas juga harus diperiksa. Dari Kalau tanah tidak- yang mulia ini, saya mohon kepada KPK untuk segera konklusif dan tuntas terhadap kader-kader Demokrat yang terduga korupsi, termasuk Anas Urbaningrum. Nah, sekarang saya berharap Pak SBY pidato seperti itu, Anas Urbaningrum diganti termasuk anak saya, Edi Baskoro Yudhoyono. Saya tunggu itu. Bagaimana? Bung Vito, harus jelas dibedakan mana yang disebut fakta-fakta politik, mana yang disebut Nah, dia ini fakta-fakta sebenarnya hukum. bilang bahwa ini gara-gara semata-mata karena anaknya saja nih. Kalau bukan anaknya dia tidak akan bela. Ya itulah bahasa Bung Sri Mulyono. Tapi Ya. saya ingin mengatakan bahwa berkali-kali KPK juga sudah mengatakan tidak ada urusannya dengan Ibas. Lalu kenapa dipaksa-paksa kalau memang tidak ada urusan fakta hukum di situ? Pak, ini sama. Karena itu saya mau mengatakan Ini sama bahwa ketika Pak SBY juga memaksa KPK untuk menetapkan SBY status itu tidak hukum pernah Anas. memaksa KPK, sekalipun tidak pernah memaksa. Saya kira itu salah. Lah dia pidato dari sana untuk apa? Saya Ada kira-kira Pak. terminologi hukum mengenai memaksa. Sebentar, ya. saya ingin silakan. saya ingin diklarifikasi. Yang pasti tidak memaksa. Untuk apa Pak SBY pidato seperti itu dari Bang JK? Oto silakan. Ini Apa Bang? terminologi Yang- politik ini. Yang mau disampaikan apa? Saya kira saya harus diberi kesempatan pertama sebenarnya ini. Oke. Karena kita terlalu jauh bicara macam-macam, padahal legalitas lawyernya sendiri kan kita belum tahu. Gimana? Legalitas lawyernya ini sendiri kan kita harus tahu dulu. Oke. Ya kan? Itu implikasinya apa kalau Oh, begitu? Begini, ini sebuah persoalan serius dan besar sekali dampak hukumnya. Jadi begini, saya mulai dulu sedikit mengenai soal bagaimana lonceng demokrasi itu mati. Deklarasi PBB pasal 19 di sini ada di sini saya bacakan. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. Artinya bahwa PBB sendiri sudah mengatur bagaimana penghormatan terhadap hak-hak berpendapat ini. Undang-Undang Dasar juga pasal 28 mengatakan juga kebebasan berpendapat itu harus ditegakkan dan dilindungi. Terima kasih Pak Oto. Pemerintah itu adalah pemerintah dalam ini penguasa presiden wajib menegakkan undang-undang dasar. Nah, kalau dia sendiri sudah mematikan demokrasi hak berpendapat orang lain, teman-teman yang ada di sini, adik-adik di sini, main Facebook juga besok, Anda akan disomasi. Ini berlebihan ini. Ya kan? Ini berlebihan. Ini kan? Ini yang berpendapat. Nah, Ini oleh karena kesimpulan itu yang sebelumnya terlalu saya teruskan berlebihan. dulu. Anda sudah diberikan kesempatan tadi. Jadi ini pendapat itu, preambulnya dulu ini. Ya, Poinnya iyalah. adalah untuk Pak Palmer. Tadi sore saya sudah kirim somasi buat Pak Palmer. Somasi balik. Somasi balik. Ya. Somasi saya Berbalas adalah, pantun bagus tuh. Apa bunyinya? bunyinya adalah di dalam suratnya Pak Palmer kepada saya, kepada klien saya Rizal Ramli, dikatakan seperti ini, bahwa Pak Palmer yang bertanda tangan di bawah ini, jadi kita sama-sama memahami bersama siapa yang benar, siapa salah. Yang bertanda tangan di bawah ini, Palmer Sitorang SMH dan Hafsan Tahir, advokat dan konsultan hukum, selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia dan keluarga, dalam kurung klien. Jadi jelas di sini ada 3 posisi yang diwakili oleh Pak Palmer. Pertama Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, kedua Presiden. ada SBY, kedua adalah Presiden Republik Indonesia, dan ketiga keluarga. Itu alat tafsir. Somasi saya kepada Pak Palmer, tunjukkan dulu kepada saya mana surat kuasa dari Presiden RI Ya. kepada Pak Palmer. Itu masih menjadi misteri. Itu Kalau soal ini gampang. tidak ada, Itu percuma sudah. kita bicara di sini. Sudah, saya talk show sama Bang Percuma Oto. kita bisa bicara di Jangan, sini jangan, tentunya. jangan ada dusta di antara kita. kesempatan dulu. Ini ada Bapak Sita, sebentar, Pak Sitangga. Sebentar Pak Sitangga. Pak Oto. Sebentar biar Ya, beliau silakan. dulu ya. Ada Sebentar, mau ngomong, sebentar. Pak. Nanti ke Anda. Silakan. Ini anggota tim advokat juga Ya, ini. oke. Yang Saya Bahatir Sitanggang. Oke. Boleh berdiri Pak. Anggotanya Pak Oto, Boleh berdiri Pak. anggota Ikadin dan anggota Pradi. Oke. Saya Pak Oto yang menandatangani kartu. Pak Oto ini supaya beliau juga yang menandatangani kode etik. Supaya saya tidak salah kode etik, saya coba bacakan. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Pak Oto ini sebagai advokat atau tidak? Saya justru saya menjaga Pak solidaritas. Dengar dulu. Saya yang membuat itu. Saya bertanggung jawab atas itu.
Ya, justru karena menjaga itulah saya berikan somasi kepada Pak Palmer. Ya. Sebab Ya. kalau tidak berbahaya buat dia. Ini. Iya kan? Gini. Saya tidak langsung lapor. Sebab apa Pak? Biar diselesaikan dulu. Biar Sebab diselesaikan. ya, Saya lanjutkan dulu. Somasi nih. Saya lanjutkan dulu. begini, Kematian saya demokrasi justru ini. menghormati Pak Palmer. Ya jangan kita kayak orang yang pakai 200. Kasih dulu kan saya. Ya oke, silakan. Di sini Anda tim pengawal demokrasi. Dan Anda di sini apa namanya ini? Pertanyaan Pak Palmer, Anda jadi politisi atau jadi advokat di sini? Jadi maksud saya begini, maksud saya. Pertanyaan Pak Oto tadi, Pak Palmer itu ditunjuk berdasarkan surat, Justru itu hitam Pak. di atas putih. Yang Pak Oto kan mempersoalkan surat kuasa. Kita juga mempersoalkan Pak Oto itu sebagai advokat atau sebagai politisi. Begini Pak Bahtiar, surat somasi ada pada saya. Anda nggak ikut teken, jadi saya tidak ada urusan dengan Anda. Yang teken ini adalah Pak Palmer. Saya ikut tim Dengar dulu ya. Suratnya ini mengatakan untuk atas nama Presiden Republik Indonesia. Tentunya saya harus mengklarifikasi dulu dong. Itu jangan begitu Pak Oto. Loh, ini bertindak untuk dan atas nama Dr. Susilo Bambang. Jangan bilang Presiden Republik. Oh iya, Anda tulis begitu. Dia coba baca. Begini. Saya baca ya. Bung Pito, ini urusan somasi Anda baca atau sendiri. urusan Anda baca kematian sendiri. demokrasi. Sambil membaca kita break dulu, tetaplah bersama kami di debat. Kami akan kembali sesaat. Iya, bertindak. Saya tanya singkat ke Anda, Pak Oto. Somasi yang dilayangkan ke klien Anda itu identik dengan matinya demokrasi di Indonesia? Oh iya pasti. Karena begini ya Mas Vito ya. Kenapa saya katakan harus kita somasi? Kita nggak ada gunanya bicara di sini kalau benar-benar dulu tidak jelas dulu statusnya Pak Palmer ini. Anda tuh sah nggak sih? Anda sah nggak sih sebagai Saya jamin kuasa sah. hukum? Saya lihat kemarin. Ini kan sudah diumumkan Menko, sudah diumumkan juru bicara, ya enggak? Yang mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Oto itu tadi, dalam kapasitas apa saya bertindak? Di surat kuasa itu begini, pemirsa di rumah dan biar jelas, ya. Surat kuasa itu pertama disebut identitas orangnya. Bisa dia direktur utama merangkap pemegang saham, bisa merangkap dan lain-lain lah. Tetapi ketika dia bertindak dia harus sebut. Sebab pemberian kuasa harus jelas tercantum. Tidak ada kuasa yang tidak dicantumkan. Kalau tidak tercantum berarti tidak termasuk dalam surat kuasa. Ini asas dan diatur dalam undang-undang. Ya. Jangan dulu ya Bang, sebentar. Saya kan tidak nyinggung ke sana kemarin. Saya menjelaskan, ditanya sama Vito sah atau tidak. Di dalam surat kuasa ada bagian bertindak untuk diri sendiri. Jadi perihal semua identitas itu tidak semuanya hanya untuk diri sendiri. Memang belum dilihat sama Bang Oto. Saya memang sengaja selama ini biarkan, saya biarkan. Nah biar inilah yang saya ini saya kembalikan ke suratnya deh. Inilah yang saya ingin dapatkan dari Pak Palmer. Sebentar dulu Mas ya. Somasi ini. Jadi gini. Sebentar. Tadi gue udah dijelaskan. Ada surat kuasa. Seorang pemegang kuasa harus menjalankan surat kuasa sesuai dengan kuasa yang diterima. Kalau demikian halnya, kalau surat kuasanya itu bersifat pribadi hanya sebagai Pak SBY sebagai pribadi, maka penerima kuasa berarti telah melakukan suatu perbuatan melebihi kuasa yang diterima. Karena ternyata Anda boleh lihat bahasa sendiri sini. Kok suratnya saja berbunyi tim advokat dan konsultan hukum Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Kop surat sama surat kuasa beda. Oke. Kata-kata ini. Maksud saya gini dulu. Saya mau ke substansi. Soal somasi dan klarifikasi yang dilayangkan. Habis waktu kita urusan yang nggak substansial lah. Tolong. Apa, Sebentar. Karena Pak Oto selalu mempersoalkan. Ini nggak masalah itu lagi, Enggak. Sebentar. Apa sih sebenarnya substansi yang Jangan ingin hanya kami yang disampaikan? dipertanyakan, beliau tidak. Ya, Gitu ya loh. nanti Pak. Kita masuk ke substansi dulu. Kalau saya Pak Baktiar. Sebentar, saya mau ke substansi Pak Oto. Surat Pak Palmer. Kalau Pak Palmer ingin surat dari saya, katakan saya kirim. Saya sudah bikin surat kepada dia. Itu ketua umum Peradi dan ketua umum Ikadin. Justru saya ketua umum harus menegakkan Saya bacakan kode etik di sini. Sebentar, Bahwa Anda saya melanggar kode etik tanya Anda kalau substansi. begitu. Pak Bahtiar, Yang saya melanggar tanya kode etik substansinya. adalah orang Nanti saya yang- akan ke Anda. Oke Pak Oto, saya tahan sampai di situ. Selesai masalah berkuasa ini. Kita masuk ke substansi.
Apa sebenarnya yang diamini oleh Partai Demokrat dari somasi yang dilayangkan oleh Ketua Umum Anda? Pertama saya tegaskan dulu bahwa somasi itu tidak sama artinya dengan matinya lonceng demokrasi. Iya, sudah Anda sampaikan Itu jelas itu tadi. ya. Iya. Somasi bagian dari merawat demokrasi biar bertumbuh dengan lebih baik. Ya. Oke. Apa substansi yang mau kita sampaikan? Ialah pendidikan politik, penegakan hukum, ada etikanya. Sebelum masuk ke ruang pengadilan, Bang Palmer dan kawan-kawan bersurat dulu. Ada yang diklarifikasi, ada yang minta penjelasan. Jadi tujuannya arahnya pengadilan juga nih? Tujuannya adalah, kalau mau bahasa di kampung kami biasa, berbalas pantun lah. Kalau aku kirim surat, kok balaslah sudah. Apa susahnya? Silakan. Gitu. Bung Rama, silakan. Terima kasih, Vito. Jadi mungkin saya mengawali dulu kepada senior saya, Bang Palmer Situmorang. Ada satu peribahasa bahwa kebenaran itu tunggal, Bang, dan tidak pernah mendua. Saya ingin memulai itu dengan bukti-bukti yang saya hadirkan di sini. Kalau memang Anda dalam hal ini berdiri bertindak untuk dan atas nama Presiden, hari ini saya ingin katakan bahwa somasi yang kita terima sampai 3 kali ini tidak ada konsistensi dalam hal penulisan. Substansinya? Substansinya adalah ini somasi semacam apa? Tidak konsistennya apa? Tidak konsisten. Prosedur lagi. Sebentar dulu Bang. Ya, kalau Abang tadi mengatakan bahwa substansinya itu apa yang saya somasikan gimana, ada atau tidak kita buktinya, bicara legalitas dulu. Kita bicara legalitas. Kalau kita bicara legalitas kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami. Itu. Somasi itu kan per definisi, tradisinya itu kan menyangkut terkait masalah pribadi ya. Saya tidak pernah dari awal merasa punya masalah pribadi dengan siapapun. Dan saya percaya sebagai politisi yang banyak bicara, saya selalu menjaga supaya saya tidak menyerang pribadi orang. Karena itulah saya begitu mendengar waktu itu saya lagi di daerah pemilihan saya di Bima, ada somasi karena Bung Palmer saya cek lagi ternyata koran mengutip semua statement Anda itu dengan kata somasi. Saya udah cek itu tadi dengan staf saya. Jadi niatnya sebenarnya somasi, jadi, bukan klarifikasi. Begitu saya mendengar, saya tidak ada perasaan pribadi begitu. Yang saya pikirkan adalah kenapa statement saya yang tidak punya makna serangan kepada pribadi siapapun lalu dianggap sebagai persoalan pribadi. Nah lalu kemudian saya terpikir itu tentang negara hukum dan kebebasan dalam demokrasi. Itu saja yang saya khawatirkan gitu. Karena menurut saya, dan karena itu kemudian saya membuat analisa lanjutan. Kenapa Pak SBY begini? Dugaan saya karena dia melihat negara hukum yang tidak kuat. Karena itu kemudian dia ingin memproteksi dirinya melalui mekanisme yang lebih agresif begitu, menyerang secara retail yang saya katakan itu. Padahal kalau Anda mau memproteksi diri Anda, itu tegakkan negara hukum, sebab tidak saja akan memproteksi presiden. Kalau presiden sih dia punya undang-undang protokoler yang melindungi presiden setelah dia tidak jadi presiden. Yang kita perlukan adalah negara hukum yang memproteksi semua orang supaya tidak diperlakukan berbeda di depan hukum. Inilah mandat dari konstitusi kita pasal 27, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tanpa ada kecualinya. Baik. Itu mandat daripada konstitusi kita. Jadi kalau Anda mau merasa aman, bangunlah sistem hukum yang solid. Nah, saya menyerang KPK karena menurut saya KPK tidak menegakkan negara hukum yang demokratis. KPK tebang pilih ya kan, pepatah kita itu tiba di dada dibusungkan, tiba di perut dikempeskan, itu yang dilakukan. Seperti tadi Saudara Sri Mulyono mengatakan, kenapa dia berpidato untuk Anas, kenapa dia tidak berpidato untuk Ibas. Saya tidak mempersoalkan pidato presidennya, yang saya persoalkan kenapa KPK terpengaruh oleh pidato presiden. Saya ke Anda nanti, tapi saya tanya, ini sebenarnya serangan yang dirasa personal? Iya, betul. Personal jadinya. Jadi kalau tidak ditanggapi, publik bisa menganggap tuduhan itu jadi betul. Ya. Itu yang berbahaya karena orang tidak melakukan sesuatu terus-terus kok Bapak itu diam ya, kok keluarga ini diam ya. Nanti jadi terkristalisasi di benak penduduk, oh betul lah Bapak itu. Nah ini tidak boleh karena bagaimanapun Pak SBY itu adalah pimpinan kita
yang sudah kita pilih demokratis 2 kali pemilihan langsung loh. Jadi mengenai sistem membangun hukum itu tadi, ya sih, itu bagian dari berproses saya kira ya, bagian dari berproses yang tidak seperti membalik tangan ya. Karena memang itulah perjuangan, nanti bahkan yang pasti adalah Pak SBY tahu dirinya presiden, tidak dia memanggil Kapolri, manggil Kepala BIN, memanggil misalnya Kepala Angkatan Bersenjata, kau sikat partai ini, kau sikat oposisi ini. Enggak, justru bapak-bapak yang sipil, mahasiswa-mahasiswa, lihatlah betapa wise-nya, malah yang ditunjuk pengacara, tidak memakai kekuasaan negara. Silakan, Pak Sri Mulyono. Terima kasih lah. Bentar. Jadi begini Bung Vito, saya itu menulis berdasarkan referensi yang saya baca. Yang menanggapi bahwa pidato Presiden SBY itu intervensi, itu bukan hanya saya. Tapi ada Prof. Din Samsudin, ada Yusril Izzah Mahendra, ada Margarito Kamis, ada Saldi Isra, semua mengatakan bahwa pidato Presiden SBY dari Jeddah adalah intervensi. Mengapa yang disomasi hanya saya? Mengapa mereka tidak disomasi? Bisa saya jelaskan Mas? Apa karena saya orangnya Anas? Yang berbau Anas semua akan ditebang semua? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, sorry saya lupa. Ntar Ya udah nanti ditangkapi dulu silakan. Jadi gini ya Mas, kalau Anda membuat penafsiran dan menjelaskan, tidak apa-apa. Menurut penafsiran saya itu intervensi, Anda berpendapat. Sebab berpendapat juga ada batasnya Mas. Ini orang yang berjenggot ini pasti ekstremis atau kulit hitam semuanya bau atau wangi. Itu tidak boleh walaupun itu pendapat saya. Tetap ada kita norma ya Pak ya. Jadi maksudnya Pak Sri Mulyono kan katakan begini. Biar satu-satu ya juga nanti Pak Fahri bisa, Pak Oto bisa. Apa yang saya somasi. Pak Sri Mulyono bilang Pak SBY itu dari Jeddah memerintahkan KPK untuk menetapkan Anas sebagai tersangka. Tadi terima kasih Mas, sudah diralat kelihatannya omongannya bla 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 untuk konklusi. Ya terima kasih, saya anggap sudah Anda meralat. Enggak. Dengan beliau Saya tidak akan itu baru satu ya. Gantian dulu. Jadi linear dengan apa yang Pak Palmer katakan, orang berpendapat katakan tidak apa-apa. Kalau tidak berpendapat nggak apa-apa. Justru semua ini dikatakan oleh klien saya ini Rizal Ramli dan juga yang lain-lain mungkin ini kan pendapat. Ya. Jadi justru kenapa orang berpendapat disomasi? Bisa kan saya itu persoalannya kan? Bisa saya jelaskan. Jadi saya contoh ya, seorang pemimpin presiden ini selaku Pak SBY sebagai presiden, dia harus menerima suatu risiko itu bahwa dia milik publik. Dia hanya milik pribadi keluarganya lagi. Kalau ada fakta-fakta seperti itu, pendapat orang yang tidak cocok dengan dia bisa bantah. Contoh umpamanya, saya ini ketua umum Peradi. Setiap saya bikin ujian advokat, banyak sekali orang nggak lulus, marah ke saya. Dituduhlah Peradi itu korupsi, macam-macam. Saya nggak pernah somasi, itu yang nuduh saya korupsi. Saya tinggal bawa fakta-fakta saya. Kenapa begitu cepat tidak ada korupsi itu. Selesai, that's it, gitu kan? Ini demokrasi. Gitu. Oke, kita luruskan ketika Presiden SBY mengambil putusan untuk menunjuk pengacara, kami diajak berdiskusi dari Partai Demokrat. Kami mengusulkan begini, mari kita pisahkan jabatan publik dan jabatan privatnya sebagai individu. Ketika beliau menunjuk Bung Palmer dan kawan-kawan menjadi pengacaranya, itu sebagai private, sehingga membiayainya bukan dengan uang publik, tapi dengan uang pribadinya. Nah, apa yang mau kita tunjukkan sekali lagi, mari kita lihat masa-masa lalu dibandingkan masa sekarang. Ini adalah cara-cara yang paling etis, mengajarkan ke masyarakat sipil bahwa mari kita melakukan komunikasi. Dalam bahasa hukum, itu somasi adalah alat berkomunikasi saja. Bung Fahri membuka dialog, ini membuka dialog, selesai. Jadi tidak ada di situ semacam demokrasi. Sebetulnya gini, saya setuju itu tadi bahwa ada pelajaran berdemokrasi dan bernegara hukum dengan menggunakan metode somasi. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah berhati-hatilah Bung Palmer karena Anda mendapat klien bukan orang biasa. Menulis nama presiden di kop saudara itu bisa diinterpretasikan oleh orang Anda menggunakan wibawa presiden untuk menakut-nakuti orang. Begitu. Iya, oke. Itu catatannya kami akan kembali sesaat lagi. Saya ke Anda setelah ini. Saya kira penting. Tetaplah bersama. Silakan. Saya masih ingin fokus dalam persoalan legalitas karena ini adalah alas hak kita berbicara. Sebentar, Abang jangan ketawa dulu. Kenapa saya katakan ini sangat penting?
Karena dalam kop surat saya ini tidak ada penulisan atau redaksi yang konsisten. Apa? Di depan tidak ada penulisan yang konsisten. Saya terima 3 somasi yang di awal ini dikatakan Presiden Republik Indonesia. Kemudian somasi yang selanjutnya presidennya di belakang. Ini malah menjadi soal. Kenapa? Jadi Anda itu harus bisa membedakan posisi seorang SBY ini dalam kapasitas sebagai seorang kepala negara atau dia sebagai seorang kepala keluarga. Ya, saya tahu, Mas. Bisa saya jelaskan? Itu harus dibedakan. Ya, Sehingga, sebentar. Ini kan mengenai kop surat kan maksudnya kan? Ya, kalau Anda memperbaiki atau merevisi, berarti klien kami disomasi untuk keempat kalinya. Bukan. Bung Vito ya, Bisa. begini ya. Enggak, sebentar. Mohon maaf, Bang. Saya mendukung Anda. Sebentar, Bang. Saya belum pada substansi. Silakan. Kemudian masalah alamat. Ini lagi saya pertanyakan, kalau somasi poinnya ini adalah poin hukum, maka alamat ini tidak tepat untuk klien saya. Itu atas itu Anda mau somasi lagi atau mau langsung gugat? Karena persoalan ini saya rasa tidak ada legalitas untuk kemudian dia berdiri sebagai pengacara presiden, maka kita tunggu. Kalau kemudian klien saya ini akan di LP-kan, maka kami sangat siap sekali. Baik, silakan. Saya belum selesai. Sebentar ya lagi. Terlalu banyak nanti nggak kebagian semua. Jadi silakan. begini, mengenai kop surat, kita biasa menangani perkara ya, Dek. Kayak ini, Bang Oto sekarang nih. Bang Oto ini nama timnya apa dia bilang? Apa Bang Oto? Tim penjaga demokrasi. Apa nama tim yang dibentuk ini? Kira-kira begitu. Iya kira-kira ada namanya. Kita naming, it's just naming. Itu tapi kekuasaannya ada pada surat kuasa. Itu. Tapi itu ya? kop suratnya menakut-nakuti kata Ya Fahri. enggak, Bang Oto enggak takut kok. Buktinya 200 pengacaranya ya kan? Ini Vito ya. Ini betul-betul. Jadi kalau memang itu dianggap susah, membuat susah, saya nanti. Ini pendidikan juga buat masyarakat. Di sini banyak juga sarjana hukum, lawyer ada. Saya yakin dan pasti semua orang tahu lah. Kalau orang mengatakan saya bertindak untuk atas nama Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, itu pasti surat kuasanya adalah untuk sebagai kuasa presiden. Itu poin ya. Nah, kenapa penting sekali buat kami? Dan kenapa ratusan advokat menjadi berontak di sini? Karena merasa bahwa kok presiden menggunakan kekuasaan presidennya untuk mensomasi warga negara. Itu poinnya. Itu dicatat. Kalau ini adalah memang pribadi presiden, dengan senang hati kami mau duduk bersama. Pertanyaan saya Selesai kemudian ini arahnya mau kemana nih? Sebentar lagi pemilu, orang masih ramai-ramai riuh rendah. Tahun politik. Apa yang akan dilakukan ini masih somasi jalan terus? Ya, oh enggak. Dari awal saya ditunjuk nggak pernah memberitahu siapa yang saya somasi. Nggak tahu bagaimana justru Pak Sri Mulyono itu begini-begini ke media. Ini saya bilang kenapa nunjuk-nunjuk. Kita mau berkomunikasi mau baik-baik aja. Pak Fahri duluan ngomong. Pak siapa? Pak Oto, ya, Pak Rizal. Bukan yang Pak Rizal Ramli duluan ngomong di media. Lah kenapa kok jadi begini gitu loh. Jadi arahnya mau ngajak ayo baik-baikan deh. Nah, sekarang saya ngulurkan tangan gitu loh. Sama Pak Palmer saya protes. Amat gitu aja. Kita kan ke media berdua di Metro TV, Pak. Tadinya kan tidak ada orang yang tahu. Di Metro TV baru orang tahu. Jadi saya tidak tahu siapa yang memberitahukan itu. Tiba-tiba karena Pak Julian Pasa declare, Pak Joko declare bahwa ada somasi-somasi itu, akhirnya orang-orang mencari. Ini somasi ini kemudian ditanggapi apa oleh Anda? Ya, saya akan menanggapi. Jangan begini kejadiannya ini, ya. Pak Palmer kaget dapat klien besar. Saudara Sri Mulyono kaget disomasi oleh orang besar. Jadi sama-sama salah tingkah ini semua gitu loh. Jangan-jangan begitu. Ya, Karena jadi begini. Tapi yang pasti kan nggak